Jadi pemimpin kita punya taktik yang jitu untuk mengalahkan taktik yang dimainkan oleh Uni Eropa, terutama negara-negara yang berkepentingan terhadap biji nikel mentah. Apa yang dilakukan? Ya ternyata dalam penguluran waktu tersebut, pemerintah mendatangkan investor ke dalam negeri, ya, yang mentransfer teknologi untuk supaya membangun smelter tadi di dalam negeri. Sehingga kemudian setelah prosesnya deal dan inkrah, menjadi putusan pengadilan yang terakhir dan Indonesia tetap dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut, dan artinya dalam putusan hukum Indonesia wajib tetap menjadi pengekspor biji nikel mentah yang menyuplai ke negara-negara yang memproduksi batu baterai EV. Ya, apa yang terjadi? Pabriknya di Indonesia sudah siap beroperasi. Dengan adanya pabrik yang sudah siap beroperasi tadi, maka putusan pengadilan tadi tidak ada artinya. Disitulah kecerdasan sebuah pemimpin. Disitulah letak keberanian seorang pemimpin, karena untuk bisa melakukan hilirisasi, tekanannya internasional. Kemarin di sosial media aku ada yang komen ya, Bang, kalau mau jadi buzzernya Mas Wowo itu gimana caranya? Ya, walaupun ecek-ecek seperti panjenengan nggak apa-apa deh untuk nambah penghasilan. Nah, oke, mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Teman-teman, jika waktunya pendek, teman-teman favoritkan dulu videonya. Namun jika teman-teman waktunya panjang, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip video ini agar tidak gagal paham. Yuk kita bahas. Semua ini adalah tergantung daripada siapa lawan politik, siapa diri kita, dan kemana arah kita. Jadi yang namanya buzzer itu beda dengan influencer. Buzzer adalah seseorang ya atau pemain sosial media yang tanpa followers, tanpa pengikut, tanpa pengaruh. Ya hanya bisa komen jelek, hanya bisa komen negatif dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan influencer. Influencer adalah mereka yang memainkan yang namanya narasi. Tergantung nih narasinya teman-teman. Apakah narasi tadi didukung data dengan fakta, atau narasi yang hanya dibuat-buat seperti apa tujuan daripada sosial media untuk mencapai engagement, atau hanya sekedar viral FYP saja ya. Yang namanya sebuah narasi teman-teman ya tergantung daripada siapa influencernya. Nah, ketika influencer ini terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan yang jahat, maka kemudian narasi yang dibangun adalah untuk menjatuhkan lawan politiknya. Namun, narasi ini teman-teman, jika didasarkan dengan data, maka itu adalah narasi yang membangun, yang mana tujuan daripada negara ini kan dipimpin toh. Ya, ketika kita memiliki pemimpin, kita kemudian melihat nih kinerja pemimpin kita, apakah kinerjanya tersebut sudah sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat, karena kepentingan kita ada di situ. Namun ketika kinerjanya buruk ya kita kritik juga. Nah, di sini harus dibedakan mana buzzer, mana influencer. Berikutnya ya yang tidak kalah penting ya, saya rasa sih ya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin menjadi buzzernya pemerintah atau menjadi influencernya pemerintah, teman-teman pikir-pikir dulu, karena di situ nggak akan ada bayaran teman-teman. Sekalipun ada, saya pun belum menemukan ya. Apalagi teman-teman yang baru memulai, yang dengan sosial media yang tanpa follower, bahkan rendah followernya. Ya, bagi mereka-mereka yang sudah memiliki follower yang tinggi ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan ya. Karena kita memainkan sosial media nggak hanya di YouTube, tetapi kita bermain di video pendek dalam platform-platform lainnya ya. Jadi yang namanya buzzer pemerintah ataupun influencer pemerintah, ya teman-teman pikir-pikir dulu kalau mau jadi influencer pemerintah ataupun buzzer pemerintah, karena di sini nggak akan dibayar teman-teman ya. Saya belum menemukan. Nah, tetapi teman-teman, ketika teman-teman mengarahkan pada NGO misalnya ya, kemudian pada afiliasi yang berbasis misalnya Open Society Foundation misalnya ya, di sana terdapat aliran dana teman-teman dari luar negeri ya, terutama dari perusahaan-perusahaan seperti OSF yang dikelola oleh George Soros. Di situ teman-teman akan mendapatkan mungkin ya, akan mendapatkan pendanaan dan support dari apa yang teman-teman bangun di sosial media. Nah, tapi teman-teman kuncinya harus bisa menjelek-jelekkan pemerintah. Teman-teman harus bisa mencari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian itu teman-teman goreng dan akhirnya masyarakat menjadi terpancing, menjadi terpropaganda, dan teman-teman berhasil memecah belah bangsa. Disitulah teman-teman akan mendapatkan uang yang banyak, bahkan bisa sampai dengan ribuan bahkan ratusan ribu USD. Nah, kenapa demikian saya paparkan? Saya bukan sembarangan teman-teman berbicara ya, saya bukan sembarangan, tetapi ada dasar pendukung yang menjadi data dari apa yang saya sampaikan. Contoh teman-teman, ya George Soros ya dalam Open Society Foundation-nya itu menginvestasikan dana kemana? Ke salah satunya adalah koran Tempo. Kemudian kemana lagi? Ke Celios, atau bahasa sosmednya disebut sebagai cendol 5 ons. Cendol 5 ons itu maksudnya Celios teman-teman ya, karena salah satu organisasi di masyarakat yang memperhatikan dan peduli kepada lingkungan, peduli kepada demokrasi adalah Celios. Namun kepedulian tadi teman-teman hanya melahirkan kritikan yang bahkan menurut saya sampah. Menurut saya sampah karena apa? Kritikan tersebut tidak ada unsur membangunnya. Nah, jika kritikan tersebut bersifat membangun, maka kritikan tersebut tentu berisi solusi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari, bukan hanya mengarahkan kepada perpecahan dan akhirnya menggulingkan pemerintah. Nah, disitulah teman-teman akan mendapatkan dan mulai
menitikkan ya kemana arah teman-teman dan kemana sasarannya. Karena yang namanya propaganda ini sengaja diciptakan, dan yang menciptakan siapa? Ya mungkin bukan berasal dari dalam negeri. Karena sejatinya orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme, dia akan mendukung pemerintahnya ya. Ini semua terjadi di 1965 dan juga terjadi di 2014 ke atas. Kenapa saya bilang ini terjadi di 1965 dan terjadi di 2014 ke atas? 1965 ya, sebelum keruntuhan Soekarno, Bapak Presiden kita Soekarno ini sangat mandiri dalam mengelola sumber daya alam. Sangat tidak suka dengan campur tangan asing. Sehingga kemudian ada aturan penanaman modal asing atau undang-undang PMA yang baru muncul setelah Bapak Soekarno runtuh. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia mulai 2014. Sifatnya sama seperti Bapak Soekarno, ingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri dan ingin menyingkirkan investor asing dan melakukan sebuah hilirisasi. Disinilah teman-teman pemerintah akan digoyang. Ini adalah sesuatu yang penting dan perlu dikaji oleh pemerintah, khususnya Badan Intelijen Strategis dan Badan Intelijen Negara. Apa ya? Satu teman-teman ya, ada upaya untuk membuat masyarakat Indonesia bodoh. Ketika masyarakat Indonesia bodoh, tidak paham, maka kemudian masyarakat jadi tidak tahu kemana arah dukungannya. Ya sama teman-teman ya, bahkan jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat teman-teman, di Amerika Serikat sendiri pun masyarakat yang notabene menempuh pendidikan tinggi hampir 80%. Ini bisa dipropaganda teman-teman, sangat-sangat bisa. Dan semua ini teman-teman kembali lagi ke sebuah kepentingan. Nah, pasca Perang Dunia II, kemudian sebelum Perang Dunia II, bahkan sampai dengan saat ini, setelah Perang Dingin, terjadi peperangan lagi yang kemungkinan akan mengarah ke Perang Dunia III. Di situ terdapat atom, terdapat bom, terdapat nuklir, terdapat kepentingan, terdapat Selat Hormuz. Semua itu teman-teman adalah sifatnya mengarah kepada kepentingan bisnis ya. Bisnis-bisnis yang dilakukan oleh negara-negara besar. Apa saja teman-teman, termasuk juga peperangan ya. Perang sendiri merupakan bisnis loh, jangan salah. Perang adalah bisnis, yang mana di dalam peperangan ini terdapat penjualan senjata-senjata, infrastruktur pendukung. Bahkan teman-teman, selain infrastruktur pendukungnya, perang juga menjual senjata, bom, nuklir, segala macam ya, rudal. Itu semua bisnis cuan ya. Kemudian jet tempur, helikopter, pesawat pengebom dan sebagainya, drone ya. Semua itu adalah bisnis yang besar ya, bisnis yang besar yang harus ya mendatangkan uang. Disitulah kemudian peperangan itu didukung. Saya akan mengarahkan lagi ke titik permasalahannya. Oke teman-teman, Indonesia punya sumber daya alam. Apa saja? Satu teman-teman, Indonesia kaya batu bara. Dua, Indonesia kaya nikel. Tiga, bahkan ada uranium. Empat, ada emas, tembaga. Semuanya ada di Indonesia ya, termasuk juga yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui apa? Indonesia punya lahan yang subur ya, baik untuk menanam tanaman keras maupun menanam tanaman musiman seperti padi, jagung, palawija dan sebagainya. Indonesia bisa menanam kelapa sawit dan 15 juta hektar lebih perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Indonesia. Itu artinya 60% suplai CPU itu dari Indonesia. Jadi kemudian Indonesia menjadi negara yang penting di ranah internasional, sehingga kemudian nilai tawar Indonesia itu posisinya sangat strategis di mata internasional. Makanya Indonesia nggak diganggu. Karena apa? Ya syukurlah, alhamdulillah ya, saat ini masyarakat Indonesia bersama pemimpinnya ini sudah berada dalam titik yang memahami situasi geopolitik yang sebenarnya dan apa kepentingan asing yang mengacu kepada kepentingan yang diterapkan di Indonesia. Satu, kita akan berbicara nikel dulu. Nah, ketika nikel ini dihilirisasi, artinya dilarang mengekspor biji nikel mentah. Apa yang dilakukan oleh negara-negara asing, terutama Uni Eropa? Mereka melakukan gugatan ke Indonesia, menggugat melalui Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional. Siapa yang menggugat? WTO, nggak main-main teman-teman. World Trade Organization melakukan gugatan kepada Indonesia karena Indonesia menolak sebuah klausul tetap menjadi pengekspor biji nikel mentah. Disitulah alasannya. Berarti kan ada yang nggak suka dan ada yang terganggu kepentingan terkait dengan hilirisasi, yang mana kemudian mereka nggak dapat lagi suplai bahan nikel yang mentah dan mereka harus terpaksa membeli yang setengah jadi, bahkan harus terpaksa membeli produk jadi. Nah, ketika mereka sudah membeli produk jadi nanti, artinya mereka nggak bisa apa-apa, mereka jadi konsumen, kita jadi produsen. Disitulah bedanya antara konsumen dan produsen. Produsen dan konsumen ini beda. Produsen adalah orang yang bisnis, memainkan uang, sedangkan konsumen adalah orang yang mengeluarkan uang. Indonesia harus bisa menjadi produsen, jangan terus jadi konsumen. Selanjutnya, bagaimana dengan nasib gugatan yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana penggugatnya nggak main-main, World Trade Organization. Apakah Indonesia kalah atau menang? Indonesia kalah. Dalam gugatan tersebut Indonesia dinyatakan kalah, dan Indonesia kemudian melakukan banding ya, banding yang kemudian kalah lagi. Namun dengan adanya pemikiran yang cerdas dari pemimpin kita, ternyata di sela-sela proses hukum tadi itu dilakukan hanya untuk mengulur-ngulur waktu. Jadi pemimpin kita punya taktik yang jitu untuk mengalahkan taktik yang dimainkan oleh Uni Eropa, terutama negara-negara yang berkepentingan
berkepentingan terhadap biji nikel mentah. Apa yang dilakukan? Ya ternyata dalam penguluran waktu tersebut pemerintah mendatangkan investor ke dalam negeri ya yang mentransfer teknologi untuk supaya membangun smelter tadi di dalam negeri. Sehingga kemudian setelah prosesnya deal dan inkrah menjadi putusan pengadilan yang terakhir dan Indonesia tetap dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut, dan artinya dalam putusan hukum Indonesia wajib tetap menjadi pengekspor biji nikel mentah yang menyuplai ke negara-negara yang memproduksi batu baterai EV ya. Apa yang terjadi? Pabriknya di Indonesia sudah siap beroperasi. Dengan adanya pabrik yang sudah siap beroperasi tadi, maka putusan pengadilan tadi tidak ada artinya. Disitulah kecerdasan sebuah pemimpin. Disitulah letak keberanian seorang pemimpin, karena untuk bisa melakukan hilirisasi tekanannya internasional ya. Tekanannya internasional. Kenapa saya bilang internasional? Karena kepentingan tersebut berasal dari luar negeri. Dan apa hubungannya dengan orang-orang yang di dalam negeri? Mereka hanyalah antek-antek asing. Terima kasih teman-teman, salam berjumpa kembali, salam sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang sedang saya sampaikan. Di selanjutnya nanti kita akan kupas lagi ya terkait dengan sesuatu kepentingan asing, yang mana di sini teman-teman banyak transaksi yang dilakukan ya di luar negeri, di dalam negeri, bahkan ekspor, bahkan impor. Yang bahaya adalah impor. Nah, ketika impor tadi mengimpor barang-barang yang memang tidak ada di Indonesia, itu tidak ada masalah teman-teman. Artinya mengcover kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Namun, ketika impor tadi dilakukan terhadap barang-barang yang sebenarnya ada di dalam negeri potensinya, ini berbahaya. Apalagi impor LPG salah satunya ya. LPG tadi, Indonesia punya yang namanya gas alam. Kemudian Indonesia punya batu bara yang bisa digasifikasi menjadi DME atau dimethyl ether. Yang mana ini semua teman-teman, ini akan bisa membuat Indonesia mandiri tanpa impor LPG. Dengan produksi DME di Indonesia yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berlimpah, maka Indonesia akan menguatkan nilai rupiahnya. Namun ingat, yang namanya investasi terhadap gasifikasi dimethyl ether ini tentu mendapatkan tekanan ya. Sudah satu perusahaan ya yang cabut dan ketar-ketir dan akhirnya keluar dan tidak meneruskan investasinya. Karena apa? Karena tekanan. Ini akan ada yang terganggu ya. Yang terganggu yang paling pertama teman-teman adalah US dollar. Karena dengan adanya nilai transaksi yang besar tadi menggunakan US dollar akan semakin menguat. Ya, Amerika akan semakin cuan, dan Indonesia rupiahnya akan semakin menguat. Itu tidak disukai oleh mereka yang memiliki kepentingan asing, terutama konspirasi. Nah teman-teman, mari kita perhatikan permasalahan ini dan sampai berjumpa pada konten selanjutnya. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe.